Cek 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 gas lagi dah Shelang. Dan seperti biasa yang mau ngasih bantuin bayar cicilan bisa banget baca di deskripsi. Dan yang lain juga nggak bantuin bayar nggak apa-apa, tolong dibantu like aja sama komen aja biar bisa upload lancar terus. Oke? Yuk langsung aja kita gaskan dulu Shelang ya. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, pada akhirnya Shelang telah berhasil menyingkirkan seluruh anggota keluarga Su yang ada di kota Zenyuan. Dan dengan bantuan dari rakyat sekitar 10.000, Shelang pada akhirnya berhasil menguasai kota ini sepenuhnya. Dan setelah menyelesaikan itu semua, di sini pimpinan pasukan penjaga dia pun melaporkan kepada Shelang kalau mereka telah menyingkirkan 3.000 pasukan dan menyisakan beberapa pentolan-pentolannya saja. Dan di sini ada juga beberapa orang penting, tapi untuk Shelang nggak peduli dengan itu semua. Dia meminta untuk disingkirkan mereka semua dan hanya sisakan satu orang saja sebagai pembawa pesan. Dan benar saja, tak butuh waktu lama, mereka semua pun langsung dihukum oleh pasukan dari Shelang dan hanya menyisakan satu orang saja. Dan di sini Shelang dia pun meminta kepada pasukannya untuk mengambil bagian atas dari Sulin. Dan di sini Shelang juga meminta kepada orang ini untuk memberikan benda ini kepada Sunan sebagai hadiah. Dan di sini Shelang dia meminta kepada orang ini untuk menitipkan beberapa pesan juga yang ingin dia sampaikan kepada Sunan. Di mana Shelang dia mengatakan kalau Sunan, katakan kepada Sunan kalau aku telah berhasil membebaskan kota Zenyuan, tapi ini semua masih belum cukup untuk dapat meredakan amarah yang ada di dalam hatiku. Dan aku akan terus menyelesaikan semuanya hingga 5 kota yang ada di Kabupaten Beyi ini semua benar-benar bersih dari orang-orang jahat. Dan Sunan dia adalah saudaraku dan aku merasa rindu dengan dirinya dan katakan kepada dirinya kalau aku akan segera menyingkirkan seluruh anggota keluarga Su. Ucap dari Shelang. Sedangkan di sisi lainnya untuk Sunan sendiri saat ini dia sedang menunggu kabar baik tentang penaklukan Shelang. Karena memang dia telah mendapatkan sebuah informasi kalau sebelumnya Sulin mengadakan sebuah perjamuan untuk mengakhiri Shelang yang membuat Sunan dia pun sungguh sangat senang. Dan di sini dia juga berpikir tentang langkah selanjutnya. Dia berpikir untuk pasukan kerajaan Chu yang akan segera bergerak bersama dengan pasukan kerajaan Qian tentunya akan membuat dirinya membangkitkan kerajaan baru dan menghancurkan kerajaan Yue. Karena di kerajaan Yue mereka akan terkepung oleh 100.000 pasukan dari wilayah barat, 60.000 pasukan di wilayah selatan, dan tentunya ini akan menekan kaisar yang akan membuat kaisar Yue dia benar-benar akan kacau, kelabakan, dan selesai. Dan apakah kau pikir mengirimkan Shelang dan juga Zhang Zhoi dapat menyelesaikan permasalahan pemberontakan ini? Tentu saja tidak. Ucap dari Sunan yang sungguh sangat yakin kalau dia sudah menang. Namun di sini ketika dia sedang melamun, dia pun mendapatkan sebuah kunjungan dari seseorang yang mengatakan kalau ada sebuah pesan hadiah yang diberikan oleh kota Zenyuan yang tentunya membuat Sunan dia pun sungguh sangat senang. Dan dia juga tahu kalau apa yang ada di dalam kotak itu pasti adalah Shelang yang tentunya sungguh sangat senang. Akhirnya dia benar-benar telah berakhir. Ucap dari Sunan. Di sini Sunan dia juga melihat pembawa kotak ini, dia terlihat gemetar ketakutan hingga membuat Sunan dia pun berpikir dan berujar, ada apa? Kenapa kau takut seperti itu? Aku tidak makan orang. Ucap dari Sunan. Namun di sini Sunan ketika dia membuka isi kotak itu, ketika dia membukanya dia pun kaget dengan apa yang dia lihat kalau ternyata isinya berbeda dengan apa yang dia harapkan. Justru ini adalah Sulin keponakannya yang tentunya membuatnya pun benar-benar kaget, marah dengan apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana mungkin Sulin dia dapat dikalahkan oleh Shelang, dan dia pun shock bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi karena mereka tahu kalau istri dari Raja Pedang ada di tangan mereka. Bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi, apalagi Shelang dia cuma dilindungi oleh 200 orang saja. Ucap dari Sunan yang kesal. Namun di sini untuk orang tua ini dia pun histeris ketika dia melihat putranya berakhir seperti ini, yang membuat dia meminta kepada Sunan untuk menegakkan keadilan untuk putranya. Namun
Untuk Sunan dia nggak peduli dengan itu semua dan dia bertanya kepada utusan ini tentang apa yang sebenarnya terjadi di kota itu. Dan di sini pengawal ataupun utusan ini dia pun mengatakan kalau sebelumnya wanita yang telah mereka tangkap ternyata itu bukan istri dari Raja Pedang. Ucap dari orang itu yang tentunya membuat Sunan dia pun kaget. Dia pun bingung bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi. Apakah silang dia telah mengantisipasi ini semua? Ucap dari Sunan di dalam hati. Selain itu juga di sini Sunan juga tahu kalau kota Zhenyuan dilindungi oleh 3.000 pasukan. Lantas bagaimana mungkin 3.000 pasukan itu? Dan untuk orang ini dia pun mengatakan kalau 3.000 itu udah disingkirkan oleh Xielang, yang tentunya membuat Sunan dia pun kaget. Bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi? Karena Xielang cuma bawa 200 orang. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Ucap dari Sunan. Namun di sini untuk orang tua ini, dia pun mengatakan kalau dia nggak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Tapi yang dia tahu ketika Xielang pergi menuju tempat di mana Tuan Sunlin berada, dia mengambil Sulin dan dia mengalahkannya dan dia menancapkannya dan mengikatnya di sebuah kayu dan mengaraknya hingga membuat orang-orang jadi bersemangat untuk menaklukkannya pula. Yang tentunya hal itu membuat sudah hentikan, ucap dari Sunan yang benar-benar kesal. Di sini Sunan tahu apa yang dilakukan oleh Xielang benar-benar sangat amat edan karena dia menggunakan kekuatan dari warga, kekuatan dari orang-orang biasa alias people power yang membuat Sunan dia pun benar-benar muak dengan ini semua karena rencananya jadi kacau berantakan. Tapi di sini ketika Sunan dia sedang mengutuk-ngutuk, dia pun mendapatkan sebuah laporan lagi dari bawahannya kalau ada yang akan berkunjung menemui dirinya. Dan ternyata itu adalah Pak Tua Botak. Dan kedatangan dari orang tua ini sempat membuat Sunan agak sedikit kesal karena orang tua ini kenapa dia baru datang sekarang? Padahal harusnya dia bisa datang lebih awal, memberitahukan ini semua lebih awal. Ucap dari Sunan. Tapi di sini Sunan dia tetap menyambut orang tua itu dengan tersenyum. Dan untuk orang tua ini dia pun datang melaporkan kalau kota Zhenyuan telah takluk dikalahkan oleh Xielang. Dan tujuan dia datang ke tempat ini adalah ingin melakukan sebuah negosiasi di mana dia mengatakan kalau dia akan bersedia untuk dapat mengirimkan 3.000 pasukannya untuk bersama dengan Sunan mengalahkan Xielang. Dan dia juga meminta sebuah kompensasi juga ketika Sunan telah berhasil mendirikan ibu kota ataupun kerajaan barunya, maka izinkanlah dirinya membangun sebuah kuil di tempat ini. Ucap dari orang tua ini, si botak ini yang ingin mendapatkan pengikut dengan membangun sebuah kuil yang tentunya ya ujung-ujungnya duit juga. Karena sebelumnya dirinya pernah membangun sebuah kuil di kerajaan Yue, tapi pada akhirnya pun dibakar dan dihancurkan oleh kerajaan dari Yan Agung dan juga kerajaan Yue, hingga membuat si botak ini nggak punya kuil lagi. Dan untuk Sunan tentunya sebenarnya dia nggak mau juga membangun kuil karena itu akan membuat kerajaan Yan Agung akan marah. Tapi untuk saat ini ya iakan aja dulu dah untuk mendapatkan keuntungan dari si botak ini. Dan untuk yang nantinya nanti aja dipikirkan, ucap dari Sunan. Dan di sini Sunan dia pun menerima tawaran dari orang ini untuk menyatukan kekuatan bergabung dengan kerajaan Su. Dan setelahnya orang tua itu dia pun pergi. Dan setelah si botak pergi, di sini salah satu bawahannya yang lainnya dia pun meminta izin kepada Sunan untuk memimpin 5.000 pasukan untuk segera menyerbu mengalahkan Xielang yang ada di kota Zhenyuan. Tapi untuk Sunan dia pun mengatakan tidak perlu untuk dapat melakukannya untuk saat ini. Justru di sini Sunan dia meminta kepada orang tua ini untuk menunjuk utusan pergi ke kerajaan Chu dan juga meminta kepada kerajaan Chu untuk mengirimkan Grandmaster mereka. Ucap dari Sunan. Dan jika Grandmasternya enggan untuk turun, maka berikanlah benda ini. Pastinya dia tidak akan bisa menolaknya. Ucap dari Sunan. Selain itu juga Sunan dia pun mengatakan kepada saudaranya, jika saja kau memang ingin memimpin pasukan, maka bawalah 5.000 pasukan dan kepunglah kota Zhenyuan. Kau tidak perlu menyerangnya, kau hanya perlu mengepungnya dan tidak mengizinkan siapapun masuk dan juga keluar. Ucap dari Sunan. Dengan begitu maka Xielang di dalam kota dia akan benar-benar hancur karena mereka tidak memiliki banyak perbekalan dan itu akan membuat mereka saling menghancurkan satu sama lain di dalam sana. Ucap dari Sunan yang berencana untuk melakukan sebuah misi pengepungan. Dan di sini Sunan dia pun yakin dengan ini semua maka Xielang dia benar-benar bakal hancur.
Sedangkan di sisi lainnya, beberapa jam sebelumnya, Shelang dia pun melihat, wow, banyak juga rakyat dari kota Zhenyuan. Tapi di sini Shelang juga tahu kalau jumlah makanan yang ada di kota Zhenyuan ini sedikit, apalagi pedagangnya rata-rata pedagang dari barat yang udah dijarah oleh orang-orang ini, yang artinya saat ini enggak ada lagi stok makanan, yang membuat Shelang dia pun meminta kepada orang-orang ini untuk bubar. Di sini Shelang dia pun mengatakan, ambil semua biji-bijian dan juga pembekalan yang kalian miliki dan pergilah dari tempat ini. Dan jika kalian terlambat pergi, maka pasukan keluarga Su akan mengepung kota ini dan kalian semua akan berakhir di tempat ini. Ucap dari Shelang, dan kita semua akan kelaparan. Di sini Shelang dia juga meminta kepada orang-orang ini untuk mengambil dan juga membawa uang mereka dan pergi dari kota ini dan menginaplah di kediaman dari keluarga kalian yang lainnya. Pergilah dari kota ini karena kota ini tidak lagi aman. Ucap dari Shelang yang membuat warga kota jadi bingung dengan apa yang harus mereka lakukan. Apa? Mengungsi, kabur. Tapi di sini Shelang juga mengatakan kalau saat ini dirinya masih belum cukup. Dia merasa kalau saat ini masih belum puas menyingkirkan orang-orang dari keluarga Su. Dan di sini Shelang juga memimpin serta mengatakan kepada orang-orang ini, jika saja mereka ingin mendapatkan uang yang lebih banyak lagi, maka ikutlah bersama dengan diriku. Kita pergi ke kota lainnya lagi dan mengambil semua apa yang mereka miliki. Ucap dari Shelang. Dan di sini Shelang dia juga hanya meminta untuk membawa pria-pria sehat, kuat dan juga berani tentunya. Tapi untuk wanita, orang tua dan juga bocah nggak boleh ikut, karena misi kali ini hanya dikhususkan untuk pada mereka yang kuat-kuat. Ucap dari Shelang yang tentunya membuat orang-orang ini sungguh sangat senang dan mereka semua bersorak-sorak karena mereka tahu kalau mereka akan melakukan aksi yang sama seperti apa yang telah mereka lakukan di kota Zhenyuan, mengambil semua uang dan juga harta yang dimiliki oleh para pedagang barat. Dan untuk Shelang, dia sengaja melakukan ini semua untuk membuat sebuah kekacauan. Dan benar saja tidak butuh waktu lama, kini Shelang dia pun mendapatkan simpatisan lebih dari 5.000 orang untuk dapat bekerja dengan dirinya, alias orang-orang inilah akan ikut bersama dengan Shelang menaklukkan kota-kota yang lainnya. Hanya karena uang, mereka semua datang hanya untuk uang. Karena Shelang sebelumnya berjanji kalau mereka semua bisa mengambil apapun yang dimiliki oleh para pedagang barat. Sedangkan di sisi lainnya, saat ini mata-mata dari pasukan keluarga Su mereka pun datang melaporkan kepada pimpinan kalau ternyata kota Zhenyuan udah kosong, ditinggalkan oleh Shelang dan juga yang lainnya, yang tentunya membuat orang tua ini dia pun kaget bagaimana mungkin hal itu dapat terjadi. Apa? Dan untuk bawahannya dia pun mengatakan kalau saat ini Shelang juga telah memberikan sebuah perintah kepada orang-orang yang ada yang ikut bersama dengan dirinya untuk melakukan aksi pengambilan atau penjarahan kepada para pedagang yang berasal dari wilayah barat. Ujar dari orang ini yang tentunya mengejutkan bagi Pak Tua ini. Apa? Dan itu membuat orang tua ini dia melaporkan langsung kepada Sunan, harus melaporkan ini semua kepada Sunan. Dan benar saja tak butuh waktu lama, pria tua itu langsung menemui Sunan dan di sini dia langsung menceritakan semuanya kepada Sunan, yang membuat Sunan dia pun tahu akan situasinya. Tapi di sini Sunan dia pun mengatakan sudah, biarkan saja mereka mengambil semua apa yang ingin mereka ambil. Lagi pula apa yang mereka ambil itu semua berasal dari pedagang barat. Ujar dari Sunan yang tentunya hal itu membuat pria tua ini dia pun bingung apa maksud dari Sunan. Di sini Sunan dia juga mengatakan kalau di masa lalu kita merupakan bawahan dari kerajaan Yue dan kita perlu mengumpulkan uang dengan cara mengambil apa yang ada di tempat ini. Kita mengumpulkan para budak dan mengambilnya dan menukarkannya dengan emas. Tapi sekarang ketika kita membangun kerajaan kita sendiri, bagaimana mungkin kita bisa melakukan hal seperti itu? Ucap dari Sunan. Dan justru apa yang dilakukan oleh Shelang saat ini, dia membantu kita. Ucap dari Sunan yang tentunya membuat mereka pun bingung dengan apa yang maksud dari Sunan. Namun di sini Sunan pun kembali mengatakan apa yang akan terjadi kepada orang-orang yang rakus seperti itu ketika mereka tidak lagi mendapatkan uang. Ucap dari Sunan. Dan itu tentunya membuat Pak Tua ini dia pun mengatakan kerusuhan. Ya, itulah yang akan terjadi kepada mereka. Mereka semua telah mendapatkan apa yang ingin mereka ambil dari orang-orang daripada pedagang barat. Dan ketika mereka sudah terbiasa mengambil apa yang dimiliki oleh orang lain, tentunya mereka akan semakin liar dan mereka akan semakin brutal. Dan ketika mereka tidak lagi bisa mendapatkan apa yang ingin mereka ambil, lantas apa yang akan terjadi dengan mereka? Iya, mereka sudah terbiasa dengan hidup bebas, mereka terbiasa hidup mewah dan berkecukupan, dan tentunya mereka pasti ingin uang lebih banyak lagi. Ujar dari orang-orang ini. Dan jika mereka tidak lagi mendapatkan uang, tentunya akan terjadi pertikaian internal. Ya, tepat sekali. Ujar dari Sunan. Di sini Sunan dia juga mengatakan kalau orang-orang itu mereka telah berkeliling mengambil semua yang berasal dari pedagang barat, yang tentunya akan membuat mereka cukup banyak uang untuk saat ini. Dan sekarang pergilah dan pimpinlah 3.000 pasukan dan bawa juga 3.000 kavaleri sebagai pasukan tambahan. Dan kalian juga harusnya tahu apa yang harus kalian lakukan.
melakukan ujab dari Sunan yang membuat orang tua ini dia pun tahu apa yang harus dia lakukan, karena nanti ketika mereka telah mengambil semua emas yang dimiliki oleh para pedagang barat, mereka hanya perlu ditaklukkan oleh pasukan keluarga Asuh. Dengan begitu maka semua emas dan juga uang itu jatuh kepada keluarga Asuh. Yang tentunya itu adalah sebuah rencana yang sangat epik yang dimiliki oleh Sunan untuk mendapatkan semua keuntungan, yang tentunya membuat mereka berdua sungguh sangat senang. Dan apa yang akan selanjutnya terjadi kita bahas di part lanjutannya aja ya cuy. Besok lagi, sampai jumpa, bye. Besok atau nanti sore lagi, nggak tahu lah. Di part lanjutannya aja, bye, thank you.